Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin melalui daring. Dan kajian untuk saat ini kita menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diwajibkan untuk berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah. Hasilnya tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba Allah sakit, maka di dalam benaknya ataupun di dalam pikirannya ada keinginan untuk datang ke dokter agar sakitnya segera terobati dan bisa segera sembuh. Ketika baju kita atau pakaian kita sobek, maka di dalam ingatan kita ataupun di dalam pikiran kita langsung teringat kepada tukang jahit dan kita segera menghampiri atau mendatangi tukang jahit untuk memperbaiki baju kita. Dan ketika kita berkendaraan bermotor, tiba-tiba ban motor kita ataupun mesin motor itu tiba-tiba mati, maka pikiran kita langsung ingat ke bengkel atau ke tukang tambal ban untuk memperbaiki kendaraan kita atau untuk menambal ban motor kita agar segera bisa berfungsi kembali. Bahkan ketika perut kita lapar ataupun haus, maka dalam pikiran kita akan teringat warung ataupun rumah makan untuk segera mencukupi kebutuhan keadaan tubuh kita, keadaan kita dalam keadaan lapar dan haus agar segera tercukupi atau segera mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari contoh yang kami sampaikan ini, tentu saja ada sebuah pelajaran bagi kita. Apapun yang menimpa diri kita, maka pikiran kita secara otomatis langsung mengingat atau meminta bantuan atau pertolongan agar segera kita bisa kembali normal atau segera kembali pulih. Orang sakit ke dokter agar segera sembuh. Orang yang bannya atau kendaraannya bermasalah datang ke bengkel untuk segera bisa berfungsi. Ketika pakaian kita sobek, maka kita segera ke tukang jahit agar pakaian kita bisa kembali layak untuk dipakai.
Bahkan ketika perut kita lapar, kita haus, datang ke warung makan atau ke rumah makan agar bisa tercukupi. Bagaimana dengan batin kita? Ketika seorang hamba Allah mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, merasa hatinya tidak tentram, merasa jiwanya tidak tenang. Mungkin secara lahiriah sudah tercukupi, tapi secara batiniah belum ada ketenangan, belum ada ketentraman. Maka solusinya adalah segera datang menghampiri yang menciptakan kita. Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak tenang, gundah gulana, maka pikiran kita langsung ingat kepada Allah dengan zikrullah. Batin kita tidak tenang ataupun gundah gulana, maka kita segera ingat kepada Allah, datang kepada Allah dengan melalui sholat 5 waktu. Hati kita tidak tenang atau gundah gulana, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalamullah, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ketika langkah-langkah kaki kita merasa tidak ada tujuan untuk mencari ketentraman batiniah, maka kita ingat untuk segera melangkahkan kaki kita untuk ke Baitullah, yaitu ke masjid. Kita yakin batiniah kita, insya Allah, ketika batiniah kita tidak tenang, ada rasa gundah gulana, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kita, melalui kalamullah kita, melalui salat kita, dan melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke Baitullah, maka akan segera terobati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengobati hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan pertolongan kepada kita dan mengembalikan ketenangan, ketentraman, dan rasa nyaman batiniah kita. Mudah-mudahan pikiran kita sudah menyatu dengan hati kita. Ketika batiniah kita tidak tercukupi, ingatlah kepada Allah. Dan ketika lahiriah kita, jasadiah kita tidak tercukupi, maka segera kita cukupi sesuai dengan kondisi yang kita alami. Wa qarrabik warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.